nama saya Indra Saroni, NIM 180461201068, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi, angkatan 2018, semester 6. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas yang diampu oleh Bapak Akhirman SOS MM. Yang dimana tugasnya adalah untuk mewawancarai suatu produk hasil kreativitas, bisa milik orang lain atau milik pribadi. Di sini saya ingin mewawancarai milik orang lain, yaitu hasil kreativitasnya berupa gasing kayu. Di sini sudah ada narasumbernya selaku pembuat gasing atau perwakilan dari anggota gasingnya. Baiklah, langsung saja kita tanyakan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, berapa lama untuk proses pembuatan gasing kayu ini, Pak? Baiklah, untuk proses pembuatan gasing kayu perlu waktu 1,5 hari sampai dengan 2 hari. Kendalanya yaitu pada penyetelan gasing itu sendiri, supaya dia itu lenyap atau legat, bahasa kita orang Melayu. Jadi perlu ibaratnya ditimbang, yang ditengok, membuang siba dan segala macamnya, itu yang rumitnya. Kalau proses pembuatannya tidak begitu lama, kena menggunakan mesin bubut kayu. Proses yang memakan waktunya agak lama itu menimbang gasing supaya dia betul-betul legat dan tidak bersibak. Di depan ini gasing jenis apa ya, Pak? Kalau ini jenis gasing berembang, ya kan, yang dipertandingkan secara nasional. Kalau dulu waktu kami masih kecil itu biasa di kampung-kampung bermain gasing seperti gasing ponjoy, gasing piring, dan gasing adalah jenis gasing lainnya. Kalau untuk nasional itu memang ukurannya sudah baik berat, ukuran baik pun tinggi memang sudah ditentukan. Kalau kayu itu terserah, ya kan? Jadi jenis-jenis gasing itu gasing berembang dipertandingkan secara nasional berembang dengan gasing piring. Kalau untuk piring memang digunakan hanya untuk uri, yaitu adu ligat saja atau adu lenyaknya saja. Tapi gasing berembang memang itu ada untuk pangkah. Untuk pangkahnya. Dan dari sini dia sebut jenis kayunya, Pak? Kalau jenis kayu memang kita pilih gasing kayu-kayu yang tahan. Yang berat, kalau masalah berat juga tidak ada masalah selagi kayu itu tahan dan dia. Salah satu contoh yang kita gunakan ada keranji, ada kayu bakau, ada kayu asam jawa. Asam jawa itu kalau untuk buat gasing penahan atau gasing pemasang memang lumayan bagus karena kayu ini cukup liat. Kalau untuk pemangkah biasa digunakan kayu bakau. Kayu bakau itu ibaratnya urat kayunya tidak lurus, dia itu simpel, jadi cukup tahan untuk kita buat pemasang, kita buat pemangkahnya untuk kayu bakau. Jadi juga kita gunakan salah satu contoh, ini kayu ru, ini kayu keranji. Kita coba juga ini kayu mata kucing. Di antara beberapa ini ada yang beda, Pak. Yang ini macam ada besi ini, ya. Apa itu, Pak? Jadi kalau untuk nasional itu, ya kan, boleh yang seperti ini yang tidak pakai bingkai besi. Juga nanti di pertanyaan nasional itu yang pakai besi. Kenapa? Alasannya karena kayu di sini kan cukup susah, karena main gasing ini bukan ibaratnya sekali saja untuk berkali-kali. Jadi besi ini salah satu untuk membuat dia awet, karena itu dibolehkan di dalam standar nasional. Baik berat, baik ukurannya tidak dipermasalahkan, karena sama juga dengan ibaratnya gasing yang kayu murni yang seperti ini. Yang tidak ada bingkainya. Kalau untuk pertandingan nasional itu, Pak, apa ada ukuran untuk gasing sendiri? Itu jelas, baik berat, baik tinggi, dan baik diameter. Gasing itu sendiri memang ada standarnya. Kalau untuk diameter itu 13,5 inci. Kalau di senti kan sekitar 34 cm lah lebih kurang. Kalau tinggi 7 cm dari pangkal pansinya ini sampai di bawah tempat kita masang tali di mana itu sekitar 10 cm. Kalau berat itu standar nasionalnya 6,5 on. Nah, ini kalau untuk soal harga, Pak, dibanderol harga berapa ya, Pak, satu gasingnya? Kalau harga, ya kan, kalau dia ibaratnya pakai cor, ya kan, standar sana di standar sini dengan balai ada yang 100, ada yang 150. Karena yang agak repot memang pada saat ngecor ini, karena cor ini pada saat kita tidak pakai cor mencukupi berat sampai 6,5 on itu. Kalau seandainya kita yang hanya seperti ini, itu gasing kita tetap akan kalah, karena gasing yang orang itu berat. Kita kalau hanya kayu saja untuk mencapai 6,5 on itu agak jarang kayu kita menjumpai seperti itu. Kalaupun ada mungkin kempas padi, cuma kempas padi kan susah kalau untuk kita diterima. Jadi kalau ibaratnya dia dicor sekitar 100 sampai 100, kisarannya 150. Kalau untuk yang di bingkai gini, Pak? Kalau di bingkai ini
seperti bingkai ini memang prosesnya memang agak cukup rumit, pembuatannya tak cukup 2 hari, beda dengan gasing ini bisa sampai 3 hari atau 4 hari. Karena penitilan bingkai ini, karena kita mencari besi yang ukuran pas 13,5 itu susah kita jumpai, jadi besi ini tetap ibaratnya kita bikin sendiri mencari ukuran seperti itu, ya kan. Setelah itu baru kita ukuran gasing itu pas-pas tip masuknya, dia tidak goyang, baru nanti ditambah baut ini. Satu gasing ini bisa 16 baut cacing itu untuk memperkuat dia, tapi memang pembuatan memang agak lama, jadi harga juga agak beda dengan gasing yang kayu karena proses juga agak lama. Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk gasing kayu ini ke depannya Pak? Apakah itu ingin masuk ke diaspora atau apa gitu Pak? Ya, dari untuk harapan kami ke depannya, khususnya di Kabupaten Karimun ini, mudah-mudahan gasing ini ibaratnya masuk di agendanya kabupaten, baik itu mungkin di dinas pariwisatanya ataupun di diasporanya. Kalau dulu sebelum pandemi itu memang pernah ada, ya kan, masuk di agenda dinas pariwisata. Nah, kita mengundang dari Singapura, Malaysia sampai Brunei, orang tuh datang ke sini untuk main gasing. Jadi karena pandemi ini, ya kan, kegiatan juga ada lagi, jadi kami ibaratnya bermainnya itulah dari kampung ke kampung, dari komunitas satu ke komunitas yang lain. Juga syarat satu untuk menembus sampai ke situ, kita harus kelengkapan administrasi kita sudah cukup baik. Kita juga harus ada pendirian dari akta notaris, dari Kemenkumhamnya, baru kita nanti melapornya ke Esbangpol sebagai organisasi. Jadi dari situlah kita nanti bisa sebenarnya mengembangkan kedepannya gasing nasional yang berstandar nasional ini bisa sampai ke daerah-daerah di pulau-pulau kita yang dia ada di Kabupaten Karimun ini. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baiklah, sekian dari video saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.